Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rahma Kamila. Di sini saya bersama teman-teman saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai manajemen. Yang pertama, apa sih pengertian dari manajemen? Yang kedua, unsur-unsur manajemen. Ketiga, tingkatan manajemen. Keempat, ada fungsi manajemen. Yang kelima, di bidang-bidang manajemen. Keenam, penerapan fungsi manajemen di wilayah sekolah. Yang pertama, apa itu manajemen? Manajemen berasal dari bahasa Prancis yaitu manajemen yang berarti seni untuk mengatur atau mengelola sesuatu. Dalam bahasa Inggris, kata manage berarti mengendalikan atau mengelola. Secara umum, manajemen dikenal sebagai sebuah proses yang mengatur kegiatan atau perilaku sehingga menimbulkan efek yang baik. Dan secara etimologi, definisi manajemen adalah sebuah seni mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama dalam sebuah organisasi atau bisnis melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien. Lalu, apa sih pengertian manajemen menurut beberapa ahli? Yang pertama, manajemen menurut Giorgi Roberteri. Giorgi mengartikan definisi manajemen sebagai proses khas dari beberapa tindakan seperti perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Lalu yang kedua, manajemen menurut Ricky W. Griffin. Menurut Ricky W. Griffin, definisi manajemen adalah proses perencanaan, organisasi, koordinasi, dan kontrol pada sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Itulah beberapa pengertian manajemen menurut beberapa ahli. Unsur-unsur manajemen ada 6 atau biasanya disebut 6M. Terdiri dari man, money, materials, methods, machines, dan market. Unsur yang pertama yaitu man adalah sumber daya manusia. Manusia merupakan hal terpenting dalam kegiatan manajemen. Dalam kegiatan manajemen, manusia membuat rencana dan tujuan yang ingin diraih. Manusia juga yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Jadi jika tidak ada manusia, manajemen tidak akan berjalan. Lalu unsur yang kedua yaitu money adalah uang atau modal yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dalam manajemen, tanpa uang kita tidak bisa memperoleh bahan dan mesin. Uang juga diperlukan untuk membayar biaya operasional. Yang ketiga ada materials atau bahan yang diperlukan dalam menciptakan produk. Biasanya bisa terdiri dari bahan mentah, setengah jadi, atau bahan jadi yang diperlukan dalam proses manajemen. Unsur yang keempat yaitu machines adalah mesin-mesin yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dengan adanya mesin dan teknologi yang canggih, pekerjaan yang dilakukan oleh manusia akan lebih mudah dan tujuan pun dapat tercapai lebih efektif. Lalu yang kelima ada methods atau metode yaitu cara kerja yang diperlukan dalam proses suatu manajemen. Dalam manajemen, diperlukan adanya beberapa metode untuk menentukan bagaimana suatu pekerjaan dapat dilakukan. Lalu yang keenam dan yang terakhir, yaitu market, adalah pasar atau pemasaran sebagai tempat untuk memperjualbelikan hasil produksi. Tingkatan manajemen. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan mengenai tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen adalah susunan atau gambaran stratifikasi organisasi yang menggambarkan fungsi dan peranan dalam organisasi yang bersangkutan. Secara umum, ada 3 tingkatan manajemen yang umumnya terjadi pada perusahaan atau organisasi. Apa saja? Yang pertama, top manajemen. Top manajemen merupakan jenjang tertinggi, sering disebut manajer senior, eksekutif kunci, CEO, atau Chief Executive Officer, Presiden, dan Vice President. Manajemen tingkat ini bertanggung jawab terhadap perusahaan secara keseluruhan. Tugas mereka ialah menetapkan tujuan strategi dan kebijakan perusahaan secara umum dan kemudian diterjemahkan lebih spesifik oleh manajer di bawahnya. Yang kedua, middle management. Middle management ialah manajemen yang tugasnya mengawasi beberapa unit kerja dan menerapkan rencana sesuai dengan tujuan dan tingkatan yang lebih tinggi. Manajemen tingkat ini mewajibkan melaporkan hasil pekerjaan mereka kepada top manajemen. Contoh middle management adalah kepada klinik rumah sakit, dekan di universitas, dan manajer pabrik.
Middle management juga berperan sebagai jembatan antara top management dan lower management. Yang ketiga ialah lower management. Tingkatan ini merupakan tingkat paling bawah dalam suatu organisasi, yang tugasnya ialah memimpin, mengawasi tenaga operasional, misalnya superior atau mandor. Lower management bertanggung jawab atas satu unit kerja dan diharapkan bisa menyelesaikan tugas dan tujuannya jangka pendek sesuai dengan rencana perusahaan. Sekian. Fungsi manajemen. Secara umum, terdapat 4 fungsi manajemen, yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau directing, dan pengendalian atau controlling. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini. Planning. Fungsi manajemen yang pertama adalah fungsi perencanaan. Yang dimaksud fungsi perencanaan adalah manajemen berfungsi untuk menyusun rencana dan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Planning merupakan fungsi yang terpenting, karena tanpa ada perencanaan, maka fungsi-fungsi lain tidak akan dilaksanakan dan tentunya tujuan manajemen tidak akan tercapai. Organizing. Fungsi keorganisasian adalah fungsi manajemen dalam hal pembagian tugas dan kegiatan besar menjadi kecil untuk dibagikan pada para anggota sesuai keahlian masing-masing anggota organisasi. Dalam arti, manajemen bertugas untuk mengelompokkan orang, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai porsi sehingga mencapai tujuan organisasi itu sendiri secara bersama-sama. Directing. Pengarahan merupakan tindakan yang dilakukan agar semua anggota berusaha untuk mencapai cita-cita organisasi. Dalam fungsi pengarahan ini, fungsi manajemen adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja para anggota secara optimal dalam mencapai cita-cita perusahaan. Controlling. Yang terakhir adalah fungsi pengendalian. Yang dimaksud dengan fungsi ini adalah manajemen untuk menilai kinerja para anggota sesuai dengan standar yang telah dibuat, kemudian melakukan perubahan dan perbaikan jika terdapat hasil penilaian yang kurang baik. Dalam hal ini, perusahaan perlu menyiapkan rencana perusahaan agar fungsi ini dapat berjalan dengan baik dan efisien sehingga tidak menghabiskan banyak biaya. Bidang-bidang manajemen. Bidang-bidang manajemen terbagi menjadi 5. 1. Manajemen produksi, 2. Manajemen pemasaran, 3. Manajemen keuangan, 4. Manajemen personalia, dan 5. Manajemen administrasi. 1. Manajemen produksi. Manajemen produksi merupakan kegiatan mengalokasikan dan mengkombinasikan faktor-faktor produksi seperti alam, tenaga kerja, modal, dan skill untuk menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Manajemen produksi bertujuan untuk menghasilkan barang atau jasa dalam jumlah dan kualitas sesuai kebutuhan konsumen. Ada beberapa kegiatan manajemen produksi antara lain 1. Perencanaan sistem produksi. Manajemen merencanakan alokasi orang, bahan, mesin, metode, dan model yang diperlukan untuk memproduksi barang atau jasa pada periode berikutnya. 2. Pengendalian produksi. Manajemen merancang dan menentukan rangkaian prosedur SOP atau Standard Operating Procedure yang harus diikuti selama proses produksi. 3. Pengawasan produksi. Manajemen melakukan pengendalian sekaligus menjalin komunikasi antar bagian produksi untuk menjamin terlaksananya proses produksi sesuai rencana. 2. Manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran merupakan kegiatan membangun strategi promosi, distribusi, dan penjualan agar produk sampai ke sasaran yang tepat. Manajemen pemasaran bertujuan meningkatkan volume penjualan, menambah jumlah pelanggan, dan memperluas pasar.
Adapun kegiatan manajemen pemasaran antara lain 1. Riset pasar merupakan penelitian yang dilakukan perusahaan untuk mengidentifikasi perubahan kebutuhan konsumen sehingga perusahaan dapat melakukan modifikasi produk agar tetap relevan dengan kebutuhan. 2. Perencanaan pemasaran meliputi penentuan target penjualan, penetapan segmen pasar, metode pemasaran, dan penentuan perangkat pemasaran. 3. Promosi produk dan penjualan dilakukan melalui media massa serta elektronik, brosur, poster, sampai billboard. 3. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah kegiatan mengatur keseimbangan antara kebutuhan dana dan tersedianya dana dari berbagai sumber dana untuk meningkatkan nilai perusahaan. Adapun kegiatan manajemen keuangan antara lain 1. Menentukan sumber dana yang diperlukan, 2. Mengalokasikan sumber keuangan yang ada pada berbagai kegiatan perusahaan dengan cara membuat anggaran pengeluaran untuk tiap bagian perusahaan, dan 3. Mengendalikan penggunaan dan pemanfaatan keuangan. 4. Manajemen personalia atau SDM. Manajemen SDM merupakan kegiatan mengalokasikan, melatih, dan mengembangkan SDM sesuai kualifikasi yang dibutuhkan tiap bagian perusahaan. Manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas SDM sehingga kontribusinya terhadap perusahaan semakin meningkat. Ada 4 kegiatan manajemen SDM dalam suatu perusahaan antara lain rekrutmen SDM, pengembangan SDM, pemberian kompensasi dan pemeliharaan. 5. Manajemen administrasi atau keuangan. Kegiatan manajemen akuntansi adalah mengumpulkan, mencatat, menganalisis, dan melaporkan keuangan perusahaan sebagai bahan pengambilan keputusan. Ada beberapa kegiatan dalam manajemen administrasi antara lain 1. Pengumpulan data berbentuk data harian, mingguan, atau bulanan. 2. Pencatatan dan penyimpanan data secara sistematis dengan metode yang mudah namun tetap aman. 3. Pengelompokan data menurut golongan, rekening, atau lainnya sesuai kebutuhan. 4. Penafsiran data kemudian dibandingkan dengan kondisi perusahaan, periode sebelumnya, atau kondisi perusahaan lain. Kasih yang dibutuhkan tiap bagian perusahaan. Manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas SDM sehingga kontribusinya terhadap perusahaan semakin meningkat. Ada 4 kegiatan manajemen SDM dalam suatu perusahaan antara lain rekrutmen SDM, pengembangan SDM, pemberian kompensasi dan pemeliharaan. 5. Manajemen administrasi atau keuangan. Kegiatan manajemen akuntansi adalah mengumpulkan, mencatat, menganalisis, dan melaporkan keuangan perusahaan sebagai bahan pengambilan keputusan. Ada beberapa kegiatan dalam manajemen administrasi antara lain 1. Pengumpulan data berbentuk data harian, mingguan, atau bulanan. 2. Pencatatan dan penyimpanan data secara sistematis dengan metode yang mudah namun tetap aman. 3. Pengelompokan data menurut golongan, rekening, atau lainnya sesuai kebutuhan. 4. Penafsiran data kemudian dibandingkan dengan kondisi perusahaan, periode sebelumnya, atau kondisi perusahaan lain. Yang terakhir, penerapan fungsi manajemen di kegiatan sekolah. Fungsi manajemen sendiri di kegiatan sekolah memiliki 4 fungsi. Yang pertama perencanaan, kedua pelaksanaan pembelajaran, yang ketiga evaluasi pembelajaran, dan yang terakhir evaluasi program. Yang pertama ada perencanaan. Dalam perencanaan terdapat penerimaan siswa baru, pengakuan hasil belajar awal, dan persiapan pembelajaran. Yang kedua ada pelaksanaan pembelajaran, yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, tahapan pembelajaran, dan pola pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga ada evaluasi hasil belajar. Untuk menentukan sejauh mana peserta didik mencapai tujuan pembelajaran, perlu dilakukan evaluasi dengan menggunakan berbagai instrumen dan teknik hingga diperoleh sebuah sistem pelaporan. Yang keempat ada evaluasi program, yaitu proses pengukuran dan penilaian semua program yang berkenan dengan konteks lingkungan eksternal, input atau masukan, proses output, keluaran, dan hasil yang diperoleh.
Contoh lain dari penerapan fungsi manajemen sekolah adalah keberadaan organisasi siswa intrasekolah atau yang disebut OSIS. Kata organisasi menunjukkan bahwa OSIS merupakan kelompok kerjasama antar pribadi yang diadakan untuk mencapai terwujudnya pembinaan kesiswaan. Sedangkan kata intra sendiri menunjukkan kiprah yang ada di dalam lingkungan suatu sekolah.